Salut, comment allez-vous, bingsu the movie lovers? Gimana nih drakor episode 5 No Gain No Love? Makin menarik dan seru kan? Yuk, without any further ado, check it out. Setelah Hayang masuk ke ruang integrasi penyelidikan kasusnya, dia membayangkan apakah Kim Ji-wook yang melakukan ini. Lalu tim penyelidikan pun menjelaskan beberapa kesalahan Hayang yang disebut kekerasan verbal di tempat kerja. Kemudian Hayang pun melamun lagi dan lagi. Lalu tiba-tiba Kim Ji-wook datang ke ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa dia bukan korban. Sebenarnya aku adalah suami dari Ibu Hayang atau Hayang sendiri. Tim penyelidik pun bertanya, apakah benar Kim Ji-wook adalah suamimu? Dengan ragu Hayang menjawab, dia adalah suamiku. Tim penyelidik bertanya kepada tim SDM, apakah kalian tidak tahu hal ini? Yulin merasa tidak tahu apa-apa. Kim Ji-wook menimbali, semua ini adalah salahku. Harusnya kalian membicarakan hal ini terlebih dahulu ke tim SDM. Dengan segala macam pertanyaan, Hayang pun bingung untuk menjawabnya. Lalu Hyun pun membantu Hayang. Lalu, Yilin menunjukkan evaluasi hari pertama Ji-wook bekerja. Tim penyelidik berasumsi bahwa mereka sedang bertengkar selayaknya suami istri. Di pagi hari yang cerah, Nam Jo-young bermimpi sedang dimarahin ayahnya dan dia pun terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi belaka. Lalu dia mencari handphonenya dan melihat Bo Hyun sedang berakting aneh. Dia pun berteriak kaget. Lalu Bo Hyun menjelaskan bagaimana dia di sini dan mengapa dia bisa di rumah sakit. Lalu Nam Jo-young terlalu cepat berasumsi. Dia menjawab akan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh Bo Hyun saat membayarkan ke rumah sakitnya. Bo Hyun pun mengatakan total biaya rumah sakit adalah 1.700 won per malam. Dan Bo Hyun dengan rendah hati membelikan HP baru untuk Nam Jo-young. Lalu saat Nam Jo-young ingin masuk taksi, dia mengucapkan terima kasih kepada Bo Hyun. Dia akan mentransfer balik semua uang yang digunakan saat dia di rumah sakit. Di suatu pagi yang cerah, perusahaan Kulba Education, Hayang dan Ji-wook merasa bersalah dan malu kepada semua karyawan dan tidak jujur dari awal. Lalu Hayang menyemangati dirinya dan mengatakan pasangan suami istri di perusahaan bukanlah sebuah kejahatan. Lalu Ji-wook bertanya, kenapa kamu bisa berpikir bahwa aku yang melaporkanmu? Apakah kamu tidak tahu aku telah mengorbankan pekerjaanku untuk membelamu? Setelah mereka berdua siap memulai pekerjaan, Kim Ji-wook dan Hayang berada di lift dan mendapatkan pertanyaan ronde 1 dari Ah Won-jae atau mantan dari Hayang. Lalu ronde kedua dari tim pekerjanya. Ronde ketiga dari temannya Hayang. Lalu sebelum ronde keempat, Yilin datang dan mengatakan bahwa Bo Gi mengundurkan diri dari perusahaan. Hayang pun dengan berat hati harus membereskan masalah tersebut. Dan tiba-tiba, Bu Hong atau temannya Hayang mengatakan, apakah kamu tidak tahu Bo Gi-ho itu siapa? Coba pikirkan nama presiden perusahaan. Namanya Bo Gi-ho. Lalu Hayang pun menyadari hal tersebut. Saat di rumah Mbak Hyun, Bo Hyun siap-siap untuk berangkat kerja. Lalu ibunya memanggilnya dan ingin memberikan nasihat kepadanya. Ibu Bo Hyun bertanya, kamu diam saja, biarkan ibu yang akan mengatasi ini. Ibu akan menutup produksi audionya. Ibu akan puas jika kamu mengamankan posisimu saat ini. Lalu ibunya pergi, dan tiba-tiba Bo Hyun mendapatkan pesan masuk bahwa Yoon Bora bersedia damai dengan satu syarat. Keesokan harinya, Ji-wook dan Hayang ingin meminta maaf atas kesalahannya mereka di kantor dengan Bo Gi-ho. Mereka bertemu ibunya Bo Gi-ho, dan ibunya Bo Gi-ho mengatakan, Ji-wook sering mampir ke rumah, tapi tidak mengundang kami ke pernikahannya. Bo Gi-ho merasa kecewa karena Ji-wook sudah dianggap adiknya sendiri, tapi tidak mengundangnya ke pernikahannya. Dan ibu Bo Gi-ho mengatakan kepada Hayang, masalah sekali-kali untuk suamimu. Suamimu butuh energi untuk bekerja. Lalu setelah malam tiba, mereka pamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Di saat perjalanan pulang naik bis, Hayang ingin menyewa cincin pernikahannya lagi untuk Ji-wook. Namun saat di toko perhiasan, Hayang terkejut. Ternyata Ji-wook telah membeli cincin tersebut. Di pagi hari yang cerah di apartemen Ji-wook, Ji-wook bertemu dengan bapak misterius itu lagi. Dan Ji-wook menanyakan, apakah klienmu bernama Bo Gi-ho? Pria itu menjawab, bukan. Saat hendak pergi, Ji-wook menaruh rekaman di sepatunya. Dan dia mendengar apa yang dibicarakan di telepon oleh pria misterius tersebut. Setelah tiba di kantor, Hayang bertemu dengan temannya. Temannya bertanya, kenapa tidak bareng suamimu? Tuh suamimu ada di sana. Sambil menunjuk ke lift. Hayang menghampiri Ji-wook dan melihat cincin yang dipakai Ji-wook. Lift pun terbuka dan mereka melihat pasangan Yilin. Hayang menyuruh Ji-wook untuk berangkat bersama tiap hari dan mampir ke rumahnya saat fajar datang.
Setelah mereka masuk lift, pertengkaran pasangan tersebut terjadi. Dan Yilin mengatakan bahwa sepasang suami harus diintip ketika melakukan adegan pernikahan. Lalu saat rapat pun, Hayang juga digoda oleh teman-teman pekerjaannya di perusahaan tersebut. Saat liburan pekerjaan, Hayang dan teman-temannya olahraga di taman. Mereka saling curhat masalah mereka satu sama lain. Di suatu tempat di panti asuhan, Bohyun sedang menjalani hukuman disiplin dengan menjadi karyawan sosial di panti tersebut. Lalu dia bertemu dengan Jiuk dan mereka langsung membagi pekerjaan mereka. Bohyun mendapatkan bagian mencuci popok bayi, sedangkan Jiuk menjadi guru di panti tersebut. Bohyun merasa kesusahan, lalu dia menawarkan diri menjadi guru anak-anak. Lalu ibu pegawai panti asuhan menjelaskan, untuk menjadi guru anak-anak, kamu harus berinteraksi dengan mereka. Butuh bertahun-tahun agar anak-anak merasa nyaman. Jiuk sudah menjadi sukarelawan 7-8 tahun, sedangkan ceweknya sudah lama menjadi anggota panti tersebut. Setelah selesai mencuci pakaian, Bohyun ingin menjemur baju-baju tersebut. Tanpa sengaja, Bohyun jatuh dan segera ditangkap oleh Jiuk baju-baju tersebut. Sedangkan Bohyun pun bertanya, bukankah harus menolong orang terlebih dahulu? Mereka pun menjemur baju-baju itu bersama. Setelah malam yang indah, ketika cewek menghabiskan malam bersama di sauna, lalu Nam Jo Young datang dan mendapatkan pesan dari Bohyun. Karena telah selesai melaksanakan syaratnya, ketika teman-temannya ingin melihat foto tersebut, fotonya mendadak hilang. Setelah selesai, Bohyun memeriksa foto-foto yang telah dikirimkan kepada Nam Jo Young. Tiba-tiba dia bertemu dengan teman ibunya. Lalu Bohyun pun bertanya, kenapa Anda di sini? Ibu Min So Hye menjawab, bukankah sudah jelas kalau seseorang seperti kita di sini sedang menjalani hukuman? Di keesokan harinya, Jiuk menjemput Hayang di rumah dengan mobil barunya. Hayang pun kaget dan bertanya, siapakah tamu berharga ini? Dengan menunjuk ke mobil. Apakah kamu punya pacar? Lalu kenapa kamu membeli cincin tersebut? Apakah kamu punya hubungan singkat dengan seseorang? Lalu Jiuk menjawab, aku punya seseorang yang sangat spesial, yaitu kamu. Dadah, adegan pun terjadi. Lalu Jiuk pun menjelaskan kenapa dia membeli cincin tersebut dan alasannya tidak punya pacar. Dan di perjalanan berangkat bekerja, Hayang ditelepon untuk mengadakan konferensi pers. Dan Bohyun pun baru saja tiba di kantor dan kaget bahwa dia akan melakukan konferensi pers di hotel. Saat Bohyun tiba di hotel, dia pun berteriak memanggil ayahnya. Dan ternyata Hayang dan Jiuk yang di sana. Akhirnya Jiuk pun tahu kalau Bohyun adalah CEO perusahaannya. Mereka akan konferensi pers tentang kekerasan anak. Lalu pimpinan Bohyun juga datang dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Setelah konferensi pers selesai, pasangan Yilin datang dan Bohyun pun ikut makan malam bersama. Mereka saling bertanya satu sama lain, baik masalah pribadi maupun masalah keluarga. Dan mereka minum sambil bersenang-senang, dan tanpa disadari mereka pun tidak sadar apa yang mereka lakukan. Di pagi harinya, Jiuk dan Hayang kaget melihat satu sama lain mereka dalam satu kamar. Dan muncullah Ah Moon Jae atau mantan dari Hayang dari balik selimut. Dan mereka pun berteriak. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsu The Movie. Don't forget like, share, and nyalakan notifikasinya agar besi-besi tahu updatean film-film lainnya. Thank you for watching.